Berikutnya dari Jakarta nih kembali Haji Santoso SHMH. Bersiap-siap dari Jawa Timur 8 Bapak Bimantoro Wiono. Terima kasih pimpinan dan Bapak Ibu yang saya hormati Komisi 3, Pak Menteri beserta seluruh pejabat utamanya, dan hadirin yang saya hormati. Menindaklanjuti apa yang disampaikan oleh Pak Menteri, juga mungkin ada yang sama dengan apa yang ditanyakan oleh kawan-kawan di Komisi 3 tadi. Termasuk juga saya mengomentari nanti Pak Arteri. Mohon maaf Pak Arteri. Oh iya. Bebas ya Pak Ketua. Sama anggota nggak boleh komentar. Iya. Saya mengklaster sesuai dengan Direktorat Jenderal di Kementerian Hukum dan HAM yang tadi telah disampaikan oleh Menteri Hukum dan HAM. Pertama di Dijen Peraturan Perundang-undangan. Kita tahu bahwa yang disampaikan tadi berhubungan dengan tupoksi Dijen Peraturan Perundang-undangan tentang persiapan pelaksanaan pemilu. Yang ingin saya tanyakan agar publik juga mengetahui bahwa di Dirjen Peraturan Perundang-undangan ini menyusun, mengharmonisasikan tentang peraturan-peraturan yang terkait dengan pemilu, baik undang-undang termasuk peraturan KPU dan Bawaslu, diharmonisasikan Pak. Nah publik juga mesti tahu nih berapa anggarannya. Karena setahu saya kan seperti kami ini rapat ini kan tidak ada anggarannya. Tapi sementara di Dirjen Peraturan Perundang-undangan ada anggaran untuk menyusun itu gitu. Saya ingin tahu Pak, itu anggarannya berapa itu. Kemudian yang berikutnya untuk Dijen HAM. Ini banyak kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan persiapan pemilu kepada masyarakat. Saya mengkritisi tentang memfasilitasi pengaduan dengan pelanggaran HAM terkait kecurangan atau diskriminasi hak pilih. Ini program baru atau lama Pak? Kalau seandainya ini program lama juga, saya ingin ada catatan yang disampaikan oleh Pak Menteri, seefektif apa kegiatan seperti ini dilakukan. Karena kegiatan-kegiatan event seperti ini kan karakter building yang hasilnya juga kita belum tahu seperti apa, karena berbeda dengan membangun sebuah gedung, jelas itu ya. Jadi saya melihatnya kok seperti hanya memanfaatkan momentum pemilu ini tapi membuat program yang begitu banyak, termasuk juga sosialisasi kampanye ramah hak asasi manusia sehubungan dengan pemilu juga Pak. Ini ada berapa jumlahnya nih? Dan dari sosialisasi yang dilakukan, kalau di komisi lain, itu mitra-mitranya melibatkan keterlibatan anggota DPR di komisi itu. Nah, setahu saya, kegiatan-kegiatan seperti ini yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM, itu sama sekali tidak melibatkan juga anggota DPR untuk ikut bersama-sama dalam kegiatan seperti ini gitu. Ini artinya bukan saya mesti ikut kegiatan ini, bukan gitu Pak. Cuma kok sangat berbeda dengan lembaga atau kementerian lain di komisi lain. Sementara di Kementerian Hukum dan HAM yang banyak kegiatan seperti ini kan terkait dengan pemilu juga ya. Ini tidak pernah Komisi 3 dilibatkan. Kemudian di Dijen Badan Pembinaan Hukum Nasional Pak. Nah ini juga ada penyuluhan hukum terkait pemilu 2024. Ini pasti anggarannya juga besar. Nah saya ingin tahu juga Pak, pesertanya itu dari mana saja sih? Jadi kalau hanya ternyata pesertanya hanya orang-orang Kementerian Hukum dan HAM, menurut saya tidak efektif. Dan kalau pesertanya juga ternyata
tidak ada keberlanjutan terhadap pelaksanaan penyuluhan ini, itu juga tidak ada manfaat. Misalnya pesertanya hanya individu, yang kita harapkan kan ini dapat tersebar luas dengan anggaran terbatas gitu. Jadi ini siapa saja nih pesertanya Pak, kemudian anggarannya berapa. Nah untuk sosialisasi terkait pemilu 2024, ini ada penyuluhan, ini hukum, tapi sekarang ada sosialisasi terkait dengan pemilu 2024 juga. Ini juga sama Pak, ya karena mirip-mirip, cuman satu terkait dengan penyuluhan hukumnya, kedua terkait dengan masalah pelaksanaan pemilu. Pasti pesertanya juga ini berbeda nih. Tapi sekali lagi, kalau kepesertaan ini tidak dapat menyebarluaskan apa yang telah diinformasikan dengan kegiatan yang dilakukan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional ini kepada masyarakat secara luas, menurut saya buang-buang anggaran saja. Kenapa? Karena yang dilakukan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional di Kementerian Hukum Nasional ini juga sudah dilakukan oleh siapa? Oleh KPU dan Bawaslu. Jadi ini seperti adanya duplikasi gitu. Kemudian terkait dengan Dijenpas, saya sependapat juga dengan apa yang disampaikan oleh beberapa kawan-kawan, karena kurangnya, bukan tidak ada, kurangnya keterbukaan atas pelaksanaan election di hari H itu dengan argumentasi bahwa lapas adalah kekhususan gitu, sehingga tidak bisa semua pihak meskipun itu di dalam pemilu terlibat di dalamnya. Untuk itulah transparansi yang harus dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM dalam hal ini Dijenpas, agar masyarakat publik terutama para peserta pemilu dapat melihat bukan hanya hasil tapi prosesnya. Maka jika itu yang tadi disarankan, misalnya harus ada, kalau tidak bisa hadir para saksi di lapas karena memang akan berdampak hal yang negatif misalnya, maka menurut saya Dijenpas harus membuat fasilitas agar masyarakat luar terutama wakil-wakil dari partai politik bisa melihat proses pemilihan itu, misalnya dengan memasang CCTV ya, dan dihadiri di luarnya itu oleh wakil-wakil atau saksi-saksi dari partai politik. Kalau ada argumentasi tidak dianggarkan, saya kira dalam sistem keuangan negara, apapun bentuknya jika itu mendasar dan mendesak, itu pasti bisa dilakukan. Dan ada diskresi para pengguna anggaran itu untuk memanfaatkan. Jadi menurut saya itu mesti dipersiapkan Pak Menteri. Jika yang saya sampaikan ini ternyata juga tidak direalisasikan, maka saya mendukung apa yang disampaikan oleh kawan-kawan. Ya perlu diadakan adanya pansus terkait dengan netralitas pelaksanaan pemilu di Kementerian Hukum dan HAM di Dijenpas ini ya. Minum dulu kita Pak Menteri. Ya silakan seperti. Minum dulu Pak. Ada galak-galak banget saya apa sih? Komisi aja pakai pansus. Menjelang pemilu Pak, biasa. Ya biasa Pak ya. Kemudian di Dijen Imigrasi ya. Saya mengapresiasi tindakan yang dilakukan oleh Pak Dijen Imigrasi ya terhadap petugas imigrasi yang di Bandara Soekarno-Hatta. Maksudnya di Bali ya, di Gusti Ngurah Rai. Di mana 4 petugasnya dicopot. Ini berdasarkan berita Detik ya Pak. Namun dari peristiwa ini saya di momen rapat-rapat terdahulu dengan Kementerian Hukum dan HAM ini menyampaikan bahwa di imigrasi ini banyak penyalahgunaan dan Pak Dijen, Pak Menteri ini jangan bertindak begitu
ada kejadian, tapi harus mengantisipasi dengan program-program bagaimana supaya abuse of power yang dilakukan oleh para petugas imigrasi ini diminimalisir. Memang kalau ditiadakan nih agak susah memang, karena banyak pejabat kita itu maunya lewat-lewat saja gitu Pak. Tapi diminimalisir lah, bahwa fast track ini harus diatur dengan ketat, siapa saja yang boleh, siapa saja yang tidak boleh, dan bagaimana supaya hal ini tidak terjadi berurang-urang. Sehingga saya ingin mengingatkan kepada Dijen Imigrasi bahwa sangat penting memang celah-celah ini untuk diantisipasi agar tidak disalahgunakan oleh oknum-oknum petugas di imigrasi. Saya kira itu. Terima kasih pimpinan.